Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 6 November, hari Minggu Pekan Biasa ke-32. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suami itu pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, dan di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita semua pernah merasa senang dan juga sukacita. Namun kita harus tahu bedanya rasa senang dan sukacita itu. Rasa senang bersifat sementara, biasanya berkaitan dengan kesenangan secara fisik. Kita merasa senang karena mendapat door prize misalnya. Kita merasa senang dan puas karena jamuan makan yang telah disiapkan dalam pesta tadi. Kita senang karena kamar kita telah dibersihkan rapi dan juga diberi pewangi. Kita merasa senang karena teman-teman kita bisa berkumpul bersama, reunian bersama. Kita bisa cerita ke sana kemari mengingat masa lampau kita. Itulah contoh rasa senang. Sedangkan sukacita lebih bersifat batin dan durasinya itu lama atau bahkan tetap. Sukacita itu berasal dari dalam yang aslinya adalah karunia Allah, buah Roh Kudus itu sendiri. Sukacita dialami bahkan ketika seseorang menderita secara fisik. Contoh konkretnya dalam bacaan pertama hari ini. Bagaimana mungkin 7 orang bersaudara bersama ibunya ditangkap dan dianiaya atas perintah Raja Antiochus Epiphanes. Tetapi mereka tetap tabah, kuat, dan bahkan masih bisa memberi kesaksian tentang kehidupan kekal yang mereka harapkan. Itulah sukacita batin yang berakar dalam kuatnya iman mereka dan dekatnya mereka dengan Allah sendiri. Sehingga kedekatan dengan Allah itu menumbuhkan pengharapan kokoh akan kehidupan abadi, yakni kebangkitan badan. Ketabahan, kesabaran, dan kerelaan menderita bagi orang-orang saleh hanya mungkin terjadi
karena adanya sukacita batin yang berakar dalam hubungannya dengan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan batin itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagaimana keadaan hidup sesudah mati itulah yang Tuhan Yesus jelaskan dalam bacaan Injil. Dalam kebangkitan itu tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Semua hidup di hadapan Allah sama seperti para malaikat dan menjadi anak-anak Allah. Kebangkitan badan itu nyata dan pasti karena telah terjamin dan terjadi seperti pada diri Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari wafatnya. Setiap Ekaristi kita memandang sakramen Maha Kudus, bahkan kita menerimanya dalam komuni suci. Bukankah hosti suci itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Tuhan yang telah bangkit dan mulia, tetapi kini hadir dalam rupa roti, agar kita dapat menyambutnya. Dengan menerima tubuh Kristus saat Ekaristi, kita telah menyatu dengan Tuhan, dan inilah akar dan penyebab kita dapat memiliki sukacita, dan bukan hanya rasa senang saja. Sukacita itu jelas telah ada dalam diri kita ketika kita rela berkurban bagi Tuhan, bagi sesama, dengan perbuatan kasih, kepedulian yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberi kemampuan untuk semakin mencintai, untuk semakin peduli dan bersaksi dalam hidup kita. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.